Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama dengan iman mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu saudara. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan saudara. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami pegang janjimu. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kau setia ya Tuhan. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kasih hari itu kita sama-sama angkat tangan. Mari kita katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan segenap hatimu katakan, oh, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami bersyukur, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Yesus, mari sembah Dia. Mari angkat suaramu, kita sembah Dia. Oh, Yesus, kami berterima kasih Tuhan, sebab untuk selamanya kasih setiamu tiada pernah berkesudahan Tuhan. Kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, Kau jadikanku berharga, Kau angkatku jadi mulia Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami mau sembahkan. Kinayana latapana shandayana labalabala, Kinayana latapana shandayana latapana shandayana labalabala, Kinayana latapana shandayana latapana shandayana labalabala, Kinayana latapana shandayana labalabala, Kinayana latapana shandayana labana shanda. Oh, mari katakan dengan segenap hatimu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam
hidupku. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari angkat tangan bulan katakan, take joy, my King. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. One more time, let me say, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Engkau bersuka, hatimu disenangkan melalui setiap penyembahan yang boleh kami naikkan.
Dan kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu sendiri yang akan menjadi kekuatan untuk setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, biar kuasa-Mu sendiri yang tercurah di dalam setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama ada tempat ini Tuhan. Baik kami dimanapun berada di rumah-rumah, lawat setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, ajari kami, berikan kami hikmat untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bukan sekedar mendengar dan berlalu Tuhan, tetapi kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehingga kami memperoleh berkat-berkat sesuai dengan janji firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala puja hormat syukur bagi nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dan setiap kami mendengar, kami boleh mengerti, memahami, dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita mau belajar di tahun integritas ini tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, tentunya kita mau merindukan hidup kita di pribadi yang lebih memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. Sehingga kita dikatakan sebagai mempelai-mempelainya perempuan Kristus yang tak bercacat, tak bercela. Pria-pria di dalam tokoh Alkitab banyak sekali yang berbicara mengenai integritas. Yang paling topnya adalah Yesus Kristus sendiri, yaitu yang sekarang dikatakan the man of integrity. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu pribadi. Tidak disebutkan namanya, tidak tercatat namanya, tapi pribadi ini pribadi yang harus kita pelajari bersama-sama. Apa yang menjadi perkenanan Tuhan turun atas pribadi ini. Saudara, di gereja-gereja kebanyakan adalah wanita. Wanita memegang peranan penting di dalam pertumbuhan gereja. Saudara, hari ini saya membahas tentang seorang perempuan Sunem. Mungkin beberapa kita sudah banyak tahu tentang perempuan ini, tentang hal yang dihadapinya, dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Tapi kita mau kupas lebih dalam lagi. Contoh yang terbaik yang bisa kita belajar dari perempuan ini. Kita lihat di dalam Kisah Raja-Raja 4 ayat ke-8. Sudah dapat semuanya? Saya bacakan. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Saya akan bahas ayat per ayat sampai kita bisa mengerti. Saudara, pelayanan Elisa yang tinggal di Gunung Karmel, dia pergi bolak-balik ke Samaria. Sekitar 40 kilometer dari Gunung Karmel ke Samaria, dan di tengah-tengahnya ada desa bernama Sunem. Kalau saudara dengar Sunem, saudara tentu tahu Daud pernah mengambil Abisak gadis Sunem untuk menjadi perawatnya di masa tuanya. Gadis yang sangat cantik dan tidak bernoda, memiliki karakter yang baik. Contoh kedua adalah perempuan Sunem yang kita akan bahas pada siang hari ini. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Di sini perempuan kaya tidak dikatakan dalam arti bahasa Inggrisnya the rich woman. Tapi kalau sudah dilihat terjemahan bahasa Inggrisnya the great woman. Wanita yang hebat, wanita yang besar, wanita yang mulia dan terhormat. Kita melihat bahwa perempuan kaya ini mengundang Elisa makan. Bukan sekedar mengundang makan, saudara. Tetapi perempuan ini menyediakan tempat di loteng atas, disediakan tempat, dibangunlah ruangan yang berbatu, bukan sekedar kayu. Dan ditaruhlah sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Dia mempersiapkan penginapan untuk Elisa. Pada perjalanan Elisa dari Gunung Karmel ke Samaria, di tengah-tengahnya ada desa Sunem, dan sepanjang perjalanannya tentu Elisa lelah.
Dan perempuan ini menjamunya dengan penuh belas kasih, dengan penuh kemurahan hati. Satu kita belajar daripada perempuan Sunem ini. Yang pertama adalah, walaupun dia kaya, dia tidak menjadi sombong. Tapi dia memberikan tempatnya untuk disinggahi. Karena dia tahu, ketika dia menjamu abdi Allah, ketika dia menjamu hamba Tuhan, berkat hamba Tuhan itu akan turun ke dalam hidupnya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa perempuan ini juga memiliki kriteria yang baik sebagai seorang istri. Dia tidak melakukan sesuatunya tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi dengan sepengetahuan suaminya, dia berbicara, dia berkata, dia berdiskusi dengan suaminya bahwa dia ingin menjamu abdi Allah ini dan memberikan tempat yang terbaik. Dan puji Tuhan, suaminya juga memberikan dukungan, support, sehingga Elisa dapat tinggal di rumah perempuan kaya ini. Cerita selanjutnya adalah pada waktu Gehasi, si bujang Elisa. Cerita selanjutnya adalah pada saat Elisa ada di rumah itu, mungkin karena perasaan yang tidak enak, perasaan yang ingin membalas budi wanita tersebut, Elisa panggil bujangnya yang bernama Gehasi. Gehasi, coba tanyakan apa yang diinginkan oleh perempuan tersebut. Karena dia telah bersusah payah untuk menjamu kita di rumahnya. Coba tanyakan kepada perempuan tersebut apa yang diinginkannya untuk kehidupannya. Kemudian jawab perempuan tersebut di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat ke-13. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Elisa memiliki koneksi yang cukup bagus dengan raja, sehingga apapun yang Elisa minta, raja bisa memberikannya. Saudara, perempuan ini tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia melayani hamba Tuhan ini, abdi Allah, dengan tulus, dengan motivasi yang benar, tidak dengan keinginan untuk mendapat berkat daripada hamba Tuhan ini. Memang dia memiliki hati yang tulus, perempuan Sunem ini, dan memang rindu melayani hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik. Kemudian jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Aku ini tinggal di negeri yang baik, diberkati Tuhan, di dalam usahaku. Tuhan, aku cukup dengan segala apa yang ada padaku. Itulah perkataan perempuan Sunem tersebut kepada Elisa. Dan ya, memang itu yang dia katakan tanpa ingin meminta balas jasa daripada apa yang dia sudah lakukan kepada hamba Tuhan tersebut. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggil dia, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Saudara, perkataan perempuan ini menyiratkan perasaan yang tidak mungkin. Tidak mungkin, abdi Allah, jangan engkau membohongi aku, abdi Allah. Jangan engkau menipu aku dengan perkataan bahwa aku akan memiliki anak. Ada 3 pribadi, tokoh di Alkitab, bapa leluhurnya orang Israel, yang semuanya memiliki istri yang mandul. Pertama Abraham, kita tahu tentang Sarah yang mandul, dan pada waktu malaikat Tuhan datang memberitahu bahwa Sarah akan memiliki keturunan, Sarah tertawa. Bukankah hal yang sama yang diresponi oleh perempuan Sunem ini? Abdi Allah, jangan menipu aku, jangan berkata-kata dusta. Tidak mungkin aku memiliki keturunan sebab aku mandul, perempuan Sunem itu berkata. Sarah pun demikian. Apakah saudara tahu keturunan Abraham adalah Ishak, dan Ishak memiliki istri bernama Ribka, juga mandul. Ishak memiliki anak yang bernama Yakub, dan Yakub memiliki istri yang bernama Rahel yang dicintainya, dan juga mandul. 3 bapa leluhur orang Israel memiliki istri yang mandul. Tapi Tuhan membuka kandungan mereka, sehingga anak-anak mereka menjadi bangsa yang besar. Ada banyak saudara. Contoh lain adalah Hana. Kemudian ibunya Simpson yang juga mandul. Kemudian ada lagi Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis, yang juga mandul. Dan di usia tuanya baru bisa melahirkan. Semua berbicara mengenai kemustahilan. Kita percaya dalam suatu hal yang mustahil, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hari-hari ini saudara, kalau saudara merasa engkau sedang mandul dalam arti sesungguhnya engkau belum memiliki keturunan, atau dalam arti mandul engkau sedang berusaha maksimal tapi belum membuahkan suatu hasil apapun,
Engkau berusaha keras kian kemari, tapi belum ada sesuatu hal yang buah daripada usahamu, apapun yang kau lakukan. Saudara, percayalah, Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Kita lihat kisah ini tentang perempuan Sunem. Dia mandul. Dia juga tidak mengharapkan sesuatu, karena dia tahu tidak mungkin dia memiliki keturunan. Tetapi abdi Allah tahu dalam kedalaman hatinya dia membutuhkan seorang anak, walaupun tidak diungkapkannya. Di ayat selanjutnya, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Kemudian waktu-waktu selanjutnya, tahun-tahun penuh kebahagiaan, tahun-tahun penuh kesukacitaan, di mana anaknya lahir, anak laki-laki, buah kandungan yang sebagai upah yang baik dan bersukacita di masa tuanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjerita ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Tahun-tahun penuh kesukaan, keceriaan, kebahagiaan berakhir sudah, saudara, pada waktu itu. Dari ayat ke-17 sampai 18 tidak dikisahkan berapa usia anak tersebut, tapi kita perkirakan anak ini sudah cukup remaja, sekitar 12 tahun mungkin. Ketika dia ke ladang dan dia menemui ayahnya, dia tiba-tiba merasa sakit di kepala dan dia terjatuh, dan ketika dibawa ke pangkuan ibunya, anak ini meninggal. Tahun-tahun yang penuh dengan ceriaan, sukacita, kebahagiaan berakhir sudah di hari itu, saudara. Betapa hancur hati sang ibu ketika mendapat kenyataan bahwa anak yang lahir di masa tuanya itu harus pergi meninggalkan dia. Kalau kita flashback tentang bapa leluhur orang Israel yang bernama Abraham, Sarah pun merasa kecut dan tawar hati pada saat Abraham membawa Ishak naik ke gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hatinya gelisah, khawatir, dan takut. Anak yang didapatinya di usia tua akhirnya harus dipersembahkan dan mati. Betapa hancur hatinya mendapati itu sebelum dia tahu bahwa Tuhan mengganti dengan anak domba. Seberapa hancur hati seorang ibu, Maria, ketika melihat Yesus di kayu salib berkorban untuk menebus dosa saudara dan saya. Betapa hancur hati ibu-ibu yang mendapati anaknya dalam kondisi seperti ini, maupun itu sakit, meninggal, atau apapun juga membuat hatinya hancur. Saudara, ini kehidupan. Kebahagiaan, kesedihan, duka cita, sukacita akan datang silih berganti. Tapi bagaimana respon saudara dan saya untuk menghadapi semuanya dan melewati semua yang penuh kemenangan bersama Tuhan, dengan tetap mempertahankan iman dan berpegang teguh pada iman kita. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Saudara, satu hal lagi kita bisa belajar dari perempuan ini. Menghadapi kegetiran hatinya, kepahitan hatinya. Pada waktu dia tahu anaknya sudah meninggal. Tapi dengan tenang, dia bawa anak itu ke loteng, naik ke kamar abdi Allah itu, dan membaringkannya tidur di situ. Dia tidak menguburkan secara langsung, tapi dia membaringkannya. Kemudian, dia memulai mempersiapkan seluruh perlengkapan untuk pergi kepada abdi Allah itu. Pada saat suami berkata, "Ini bukan bulan baru untuk mempersembahkan persembahan pada abdi Allah." Berarti memang perempuan ini memiliki kebiasaan pada bulan-bulan baru, hari Sabat, dia pergi kepada abdi Allah untuk mempersembahkan sesuatu. Artinya, secara rohani, perempuan ini memiliki kualitas rohani yang baik, yang semakin lebih baik. Lewat pengalamannya bersama abdi Allah, dia memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Kemudian dia berkata pada suaminya, "Jangan khawatir." Bayangkan saudara, di tengah-tengah kekalutan, kegentaran, kekhawatiran, kesedihan, kepahitan, perasaan kehilangan, tetapi dia masih bisa berkata kepada suaminya, "Jangan khawatir." Bukankah ini suatu pernyataan iman yang luar biasa? Saudara, tidak mudah
untuk berkata jangan khawatir saat engkau sedang mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Bukan sekedar hidup dan mati, tetapi anak ini sudah mati. Tetapi perempuan ini bisa berkata kepada suami, jangan khawatir. Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Jadi dia dengan sangat tergesa-gesa, dia cepat-cepat pergi menemui abdi Allah tersebut. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Satu lagi yang kita bisa belajar. Ketika bujang Elisa, Gehazi mengatakan, selamatkah suamimu, anakmu dan engkau? Dia berkata, selamat. Padahal kenyataannya, anaknya mati, tidak selamat. Di sini dia tidak berbohong menyatakan kebalikan daripada kondisi keadaannya. Tapi satu hal kita pelajari bahwa perempuan Sunam ini percaya, beriman penuh, sekalipun anaknya mati, tapi dia berkata, selamat. Wow, suatu pernyataan, perkataan iman yang luar biasa, saudara. Dia bisa berkata pada suaminya, jangan khawatir. Dia bisa berkata pada Gehazi, anakku selamat. Walau kenyataannya sudah mati beberapa jam yang lalu. Saudara, iman yang luar biasa ini yang jarang dimiliki oleh orang-orang. Iman inilah yang menggoncangkan surga, saudara. Iman yang bertolak belakang daripada kenyataan yang ada, yang diucapkan dengan penuh keyakinan kepada Allah yang disembah. Sebab dia telah mengalami pengalaman-pengalaman iman, mujizat-mujizat yang tidak masuk akal, dan dia telah alami itu bersama abdi Allah. Hari itu juga dia bisa berkata, selamat, jangan khawatir. Selanjutnya, saudara, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak diberitahukannya kepadaku. Lalu berkata perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Saudara, di dalam kepedihan hatinya, dia berkata kepada abdi Allah, abdi Allah, aku tidak minta anak laki-laki. Abdi Allah, aku juga telah berkata, jangan beri saya harapan kosong. Tapi apa buktinya? Toh, sampai sekian saja aku bisa merawat anakku. Dan anak itu toh akhirnya harus mati juga. Di dalam kepedihannya, dalam kesedihannya, di dalam kekalutan hatinya, dia berkata kepada abdi Allah tersebut, dia terluka, saudara. Dia pahit, saudara. Tapi dia tetap memiliki iman, kepercayaan teguh kepada Allah. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Saudara, perempuan ini tahu ada sesuatu yang akan terjadi yang luar biasa. Dia tidak membiarkan imannya runtuh. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sangat kritis ini. Bukankah Musa pernah berkata pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, biarlah malaikatku pergi bersama-sama engkau untuk menuntun bangsa ini. Tapi Musa berkata, Tuhan, kalau engkau berkasih karunia kepadaku, biarlah engkau sendiri Tuhan yang menuntun bangsa ini. Saudara, lewat perkataan Musa, Tuhan menjadi Allah yang dipercayai Musa untuk ikut bersama-sama dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun Mesir. Demikian pula dengan perempuan Sunam ini. Dia tidak mau hanya tongkatnya Elisa yang ikut bersama dengan dia. Aku mau Elisa sendiri yang ikut bersama-sama dengan aku. Aku mau Tuhan sendiri menuntun aku melewati semua padang gurun kehidupanku, melewati semua hal yang sulit di hidupanku. Sebab aku yakin dan percaya, kalau Tuhan menuntun aku, kalau Tuhan di pihak aku, kalau Tuhan pergi bersama-sama aku, segala yang terjadi, aku dapat lewati dan aku akan mengalami mujizat. Saudara, ini suatu pernyataan iman yang sungguh luar biasa dan besar, saudara. Memang akan terkesan sama. Tongkat Elisa penuh dengan kuasa, juga dengan Elisa pergi dengan kuasa. Memang seakan-akan terdengar sama. Malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri. Tapi pada saat kita menyatakan, Tuhan, Roh Kudus, engkau sendiri yang menuntun aku. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Elisa, biar engkau sendiri ikut sama aku. Jangan biarkan hanya tongkatmu. Artinya apa? Artinya apa?
bahwa perempuan ini merindukan pribadi Elisa sendiri yang ikut bersama-sama dengan dia. Sebab dia telah mengalami mujizat yang dilakukan Elisa. Mungkin tongkat Elisa juga bisa menyembuhkan, membangkitkan anak perempuan Sunem ini. Tetapi kegigihan hati perempuan Sunem ini mengatakan, Tuhan, hanya Engkau saja. Aku tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak menyertai aku. Jangan malaikatmu saja Tuhan, kata Musa. Tetapi Engkau sendiri yang berjalan dengan aku. Jangan tongkatmu saja Elisa, tetapi Engkau sendiri yang harus berjalan dengan aku. Saudara, luar biasa saudara. Ada suatu kerinduan yang kuat daripada perempuan ini. Ada suatu keterikatan yang kuat antara perempuan ini dan Nabi Elisa. Ada suatu keinginan yang kuat bahwa bukan barang-barang milik Elisa atau kuasa Elisa saja, tapi aku mau pribadi Elisa yang datang bersama-sama aku. Aku mau pribadi Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama aku. Aku mau Engkau sendiri Tuhan yang berjalan bersama-sama aku. Wow, luar biasa saudara. Sungguh pernyataan yang dahsyat. Sungguh pernyataan yang luar biasa saudara. Ini berbeda saudara. Ketika kita mengutus orang lain untuk bertemu dengan seseorang, itu akan berbeda saat kita datang sendiri bertemu dengan orang tersebut. Kedatangan kita mencerminkan pribadi kita. Kedatangan kita menandakan bahwa kita bersama-sama dengan orang tersebut. Seorang istri membutuhkan kehadiran suaminya di sisi dia secara fisik, bukan sekedar hadiah. Seorang anak membutuhkan kehadiran ayahnya atau ibunya di sampingnya, walaupun cuma sekedar untuk menemani dia, bukan sekedar hadiah. Perempuan Sunem membutuhkan kehadiran Elisa, bukan sekedar tongkatnya. Musa membutuhkan kehadiran Allah, bukan sekedar malaikatnya. Saudara, kehadiran seorang pribadi itu sangat penting dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jadilah seorang ayah yang hadir buat anak-anaknya. Jadilah seorang ibu yang hadir secara fisik untuk anak-anaknya. Seperti Yesus yang adalah Immanuel. Dia hadir di tengah-tengah manusia. Luar biasa saudara. Kehadiran Elisa, kita tahu, akhirnya membangkitkan anak tersebut. Suatu kesan yang mendalam daripada kegigihan karakter perempuan Sunem ini dalam memperjuangkan imannya. Dan dia berhasil. Tidak hanya sampai di sini saudara. Di kisah selanjutnya, 2 Raja-Raja 8 ayat 1. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Saudara, di 2 Raja-Raja 8 ayat 1, Elisa berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Tidak dikatakan di situ, Elisa berbicara kepada perempuan Sunem. Ada suatu fase di mana selanjutnya terjadi kelaparan yang sangat hebat. Dan perempuan ini mendapat privilege, mendapat kemurahan hati Elisa, mendapat informasi yang akurat bahwa dia harus pergi keluar dari negeri ini. Dan dia pergi ke Filistin. Saudara, 7 tahun bukan waktu yang sebentar, saudara. Di tengah-tengah krisis yang luar biasa. Di tengah krisis, bayangkan saudara, kalau kita mengalami bencana COVID ini selama 7 tahun, saya percaya semua sendi-sendi kehidupan akan goncang, akan hancur dan runtuh. Kita menjalani 1 tahun lebih saja, sudah terasa seperti sangat lama sekali. Apalagi kita menjalani 7 tahun, saudara. Wow, itu suatu kesukaran yang sempurna, kesukaran yang luar biasa. Dan wanita Sunem ini mendapat perkenanan Tuhan. Pergi keluar dari negeri ini. Dan dia menetap di tanah Filistin. 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya. Lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dia bawa semua keluarganya. Sudah tidak ada lagi perkataan, apakah kamu bohong, abdi Allah? Apakah kamu sedang memberikan harapan yang palsu, abdi Allah? Tidak ada lagi perkataan seperti itu. Setelah 2 hal yang terjadi dalam hidupnya, dia mandul dan diberikan anak keturunan. Kemudian anaknya mati dan dibangkitkan lagi. Imannya bertumbuh di dalam pengenalan akan siapa Allah yang dia sembah. Ketika bencana terjadi, 7 tahun masa kelaparan, dia diungsikan, dihindarkan, dan dia
Walaupun dia harus meninggalkan semua harta, benda, kekayaannya, kita tahu ini adalah orang yang kaya, dia mesti tinggalkan semua harta, benda, kekayaannya di negeri ini dan lari dan menetap di negeri Filistin sebagai seorang pendatang dengan memulai suatu hidup yang baru. Itu nggak mudah, saudara. Itu suatu hal yang sangat sulit, tapi dia lakukan, saudara. Selama 7 tahun dia dipelihara Tuhan di negeri Filistin. Selanjutnya, dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Biasanya, ladang dan rumah yang ditinggalkan, itu biasanya akan ditebus oleh sanak saudara lain dengan harga sekian, karena sudah tidak ditinggali lagi. Kemudian dia datang, dia mengadukan perihal itu kepada raja. Kenapa mengadukan perihal itu kepada raja? Karena raja tahu di Sunem ada seorang perempuan yang anaknya dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Dan peristiwa kebangkitan seorang anak itu adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Tidak mungkin ditutup-tutupi. Apalagi suatu desa. Semua orang tahu dan raja tahu. Sehingga ada waktu perempuan itu datang pada raja dan memberitahukan perihal tentang rumahnya. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Gehazi cerita tentang bagaimana Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata Gehazi, "Ya tuanku, raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa." Wow, luar biasa ya saudara. Tuhan membuat cerita yang luar biasa dan diketemukan dengan kondisi yang seperti saat ini. Dipertemukannya dengan raja. Ayat ke-6, Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, hanya itu yang bisa kita katakan, luar biasa. Allah kita luar biasa. Seorang perempuan Sunem yang mandul, dia bisa memiliki keturunan. Bahkan pada saat keturunannya mati, dibangkitkan kembali. Pada saat negerinya mengalami bencana yang dahsyat, dia terhindar bersama keluarganya. Dan pada saat dia kembali ke negerinya, seluruh harta benda dikembalikan. Saudara, kalau bukan Tuhan yang menyertai perempuan ini, tentu tidak akan bisa mengalami cerita yang begitu happy ending sampai pada akhirnya. Saudaraku, hati yang tulus, hati yang murah hati yang mengasihi sesama, hati yang mengasihi abdi Allah. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang menjamu, firman Tuhan berkata dalam Matius 10 ayat 41, "Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Saudara, bayangkan saudara, dia bukan saja memberikan secangkir air kepada abdi Allah, tapi dia menyediakan tempat menjamunya dan memberikan penginapan yang luar biasa kepada abdi Allah. Upahnya besar, saudara. Yesus berkata dalam Matius tadi, "Kalau engkau memberikan secangkir air sejuk saja kepada hambaku, upahmu besar di surga." Lewat pengalaman perempuan Sunem ini, saudara, mandul, akhirnya memiliki keturunan. Anaknya mati, akhirnya dihidupkan. Negerinya sedang ada bencana, diluputkan. Pada waktu dia pulang kembali, harusnya dia harus memulai dari nol lagi. Dikembalikan seluruh harta benda yang kekayaannya. Apalagi yang kurang, saudara? Apalagi yang kurang? Kita berbicara, kita melihat kegigihan hati, keteguhan hati, integritas seorang perempuan Sunem, the great woman yang Tuhan izinkan ceritanya ada dalam Alkitab dan pribadinya dapat kita dengar sampai hari ini. Bukankah itu suatu anugerah, kemurahan dan kasih Tuhan buat perempuan Sunem? Sekalipun namanya mungkin tidak disebutkan, tetapi karakternya, integritasnya mencerminkan siapa orang ini. Saudara, memang nama kita menjadi penting karena orang tahu siapa kita. Tetapi karakter Anda adalah yang terpenting.
Integritas yang Anda miliki adalah suatu hal yang lebih penting dibanding nama itu sendiri. Mungkin ada orang berkata, apalah artinya sebuah nama? Tetapi karakter yang baik itu sangat berarti. Puji Tuhan saudara, hari ini kita banyak belajar tentang firman Tuhan, tentang kisah seorang perempuan Sunem yang sungguh-sungguh mendapat perkenanan Tuhan karena menjadi berkat, karena dia banyak memberkati hamba Tuhan abdi Allah. Di zaman sekarang saudara, ketika gereja pada tutup, tentunya banyak hamba Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Ini waktunya saudara, sebagai jemaat Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan, kalau Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, baik di gereja maupun di tempat-tempat lain, kita mungkin tidak mengerti kebutuhan hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus, orang-orang percaya. Tapi sesungguhnya mereka berdoa, berjaga-jaga atas jiwamu. Lalu kita melihat cerita tentang perempuan Sunem ini, yang menyediakan hidupnya, rumahnya, penginapannya, buat abdi Allah. Dan kita lihat berkat Tuhan yang dicurahkan dengan luar biasa. Di samping imannya yang dipertahankan, diperjuangkan, Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Jadilah berkat buat saudara seiman, buat orang percaya, dan juga buat hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar kebenaran firman-Mu. Bila firman ini tertanam di hati kami, berbuah di hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Yesus, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pemilihan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.